friends, kembali lagi di channel kami Mama and Emmy dengan Mama Vero di sini yang akan berbagi pengalaman seputar kehidupan parenting dalam membesarkan dan mengasuh anak. Nah, untuk moms and dad yang belum subscribe channel kami tapi sudah nonton beberapa video kami, jangan lupa ya klik tombol subscribe di bawah ini dan juga klik tombol lonceng supaya moms and dad selalu dapat notifikasi video terbaru dari kami, oke? Dan nanti setelah nonton video ini, kalau moms and dad suka dengan videonya, boleh kasih like dan juga boleh kok share video ini untuk teman atau saudara yang membutuhkan informasi yang kita share di video ini, oke? Nah, untuk moms and dad yang sekarang anaknya berumur 5 bulan ke atas, video kali ini akan sangat bermanfaat nih. Kenapa? Karena kali ini saya mau sharing bagaimana caranya kita orang tua menstimulasi anak kita untuk merangkak. Nah, biasanya itu dari 5 bulan ke atas nih anak yang belajar merangkak. Mungkin ada dari moms and dad anaknya sebelum 5 bulan udah bisa, hebat banget tuh gitu. Nah, kalau dari milestone sendiri, pencapaian yang harus dicapai anak kita, rata-rata sih anak belajar merangkak di umur 7 ke 8 bulan gitu. Kalau bisa lebih awal, bagus, tapi usahakan jangan lewat dari 8 bulan gitu. Saya pribadi bukan dokter anak ya. Di sini saya bilang seperti itu kenapa? Dari buku-buku yang saya baca dan juga sharing dengan dokter anak saya pribadi gitu. Nah, untuk Emmy sendiri gitu ya, dia belajar merangkak itu di umurnya yang 5,5 bulan dan sebelum dia genap umur 6 bulan dia sudah bisa merangkak gitu. Nah, kali ini saya mau share stimulasi apa saja yang saya lakukan ke Emmy supaya dia bisa merangkak di umurnya yang 6 bulan. Oke? Nah, untuk yang pertama, apa yang saya lakukan itu jangan sering-sering digendong gitu. Itu stimulasi pertama. Oke? Karena kan banyak nih moms and dad karena anaknya masih ringan, masih kecil, senang banget digendong. Bukan hanya moms and dadnya, mungkin kakek neneknya atau om tantenya atau pengasuhnya gitu ya. Nah, kalau anak kita sudah di atas 3 bulan gitu, bagusnya ditaruh aja mungkin di tempat tidur atau kalau misalnya ada di atas matras yang tebal di lantai gitu, sambil dilatih gitu, distimulasi supaya dia mulai bisa merangkak. Karena stimulasinya sendiri itu bertahap sebenarnya, dari umur 3 bulan sudah mulai distimulasi supaya nanti akhirnya di umur 5 bulan itu dia sudah bisa melakukan langkah pertamanya untuk merangkak gitu ya. Yang penting pertama, stimulasi pertama apa moms? Jangan sering-sering digendong kalau sudah di atas 3 bulan. Oke? Nah, untuk yang kedua itu apa? Anaknya harus sering-sering ditengkurapkan gitu. Stimulasi kedua adalah sering tengkurap atau bahasa ininya kerennya tummy time gitu. Ada beberapa dokter yang menyarankan tummy time bisa dilakukan dari saat anak baru lahir. Tapi kalau dari pengalaman aku kemarin, aku tidak melakukan tummy time dari awal gitu ya. Aku baru mulai tummy time di Emmy itu di umurnya 3 bulan. Gitu. Aku mulai stimulasi dia tummy time. Kalau moms and dad mau tahu cara gimana stimulasi bayi untuk tummy time gitu ya, itu bisa kok lihat ada banyak YouTube channel yang sharing bagaimana prosesnya gitu. Karena aku pribadi tidak men-sharing itu di channel ini karena udah lewat, anaknya udah keburu gede, belum sempat bikin videonya kemarin gitu. Oke. Jadi ya itu tummy time sering dilatih gitu ya. Dan melatih tummy time sendiri tidak langsung lama moms. Pas umur 3 bulan cobalah 1 menit, 2 menit, kemudian bertambah 3 menit, 4 menit, 5 menit, sampai akhirnya dia bisa sampai 15 menit gitu, atau 20 menit. Semakin lama semakin bagus karena semakin lama dia bisa tummy time, itu akan membuat dia semakin bisa mengangkat kepalanya dan itu akan mengarah nantinya mengangkat badan kemudian mulai merangkak. Oke? Nah, nantinya karena sering ditengkurapkan ya, karena sering melakukan tummy time ini, anak kita akan bisa membalikan badannya ke kiri dan ke kanan dengan sendirinya. Kalau dari pengalaman saya kemarin gitu ya, Emmy itu kebetulan dia tidak suka tummy time. Entah mungkin karena saya melakukannya itu setelah dia 3 bulan gitu ya. Jadi dia selalu nangis, itu reaksi normal gitu ya.
Jadi anak saya itu nangis, Emi itu nangis, tidak suka. Jadi saya memang tidak bisa langsung lama dan jarang banget dia bisa lama tummy-nya Emi itu. 5 menit, 10 menit sudah bagus kalau dia bisa sampai 10 menit. Tapi biasanya sudah akhirnya kita balikan lagi karena dia nangis. Nah, tapi karena dia tidak suka dengan tummy ini, dengan posisi dia ditengkurapkan, itu menjadikan dorongan ke anak supaya dia bisa membalikan badannya. Nah, Emi ini berhasil membalikan badan selalu dari posisi tummy ke terlentang, tapi dia tidak pernah mau memposisikan dirinya dari terlentang tengkurap gitu. Ada anak yang saya dengar gitu kan dari orang tuanya sharing kalau anaknya senang tengkurap nih. Beruntung itu kalau anaknya senang tengkurap, semakin cepatlah nanti bisa merangkak. Kalau Emi tidak terlalu senang ditengkurapkan, dia selalu push badannya balik untuk terlentang gitu. Nah, tapi di sini juga itu ada poin plusnya. Semakin lama karena dia merasa kalau badannya itu harus selalu ditengkurapkan tiap hari, dilatih terus sama mamanya untuk tengkurap, akhirnya lama-lama dia angkat kepalanya, dia bisa angkat kepalanya, kemudian dia bisa angkat badannya sendiri gitu ya. Di umur 5 bulan dia terus push itu badannya supaya naik. Begitu dia sudah naik, sebelum tepat 6 bulan itu dia sudah mulai merangkak gitu. Nah, dari situ saya berpikir, oke, masing-masing bayi sih beda-beda metodenya dia mulai merangkak. Ada yang merayap duluan. Nah, kalau Emi sendiri itu dia langsung berdiri, angkat badan dan merangkak berjalan. Nah, untuk yang mau lihat videonya seperti apa, bisa cek di Instagram kami, oke? Di Instagram saya udah pernah sempat sharing kok untuk video ketika Emily mulai belajar mengangkat diri dulu, kemudian dia merangkak. Itu ada video-videonya di Instagram account kami. Oke? Nah, setelah anak moms and dad itu sudah berhasil untuk membalikkan badannya sendiri ke posisi tengkurap, ya, bisa dilakukan stimulasi selanjutnya itu dengan memberikan mainan di depannya, mainan yang dia suka. Gitu. Pastinya kan moms and dad lihat anaknya ada mainan-mainan yang memang mereka suka gitu, mereka tertarik dengan mainan itu. Nah, bisa diberikan di depannya, jangan jauh-jauh dulu, kasih yang dekat tapi kira-kira bisa membuat dia mau membawa badannya ke depan gitu, memindahkan badannya ke depan. Nah, setelah dia berhasil memindahkan badannya ke depan, boleh dipindahkan sedikit lebih jauh mainannya supaya akhirnya dia bisa merangkak. Itu juga yang saya lakukan ke Emi di awal gitu kan, dengan jarak yang dekat, kemudian dia melangkah, badannya pastinya akan bergoyang karena di mana-mana anak yang baru belajar merangkak ataupun belajar berjalan, mereka belum firm, belum kuat gitu. Jadi pasti badannya akan goyang-goyang. Nah, bagusnya lakukan itu jangan langsung di lantai gitu, bisa di atas tempat tidur atau kalau misalnya di lantai bisa dengan matras yang tebal. Gitu, supaya nanti kalau seandainya anak terjatuh juga tidak sakit, kan kasihan anaknya masih kecil gitu kan, masih baru berapa bulan, mungkin 5 atau 6 bulan, kalau jatuh di lantai kan kasihan. Nantinya gitu, begitu dia sudah benar-benar bisa merangkak, bisa menopang badannya dengan kuat, baru deh dilepas di lantai supaya merangkaknya bisa lebih lancar gitu. Jadi yang ketiga adalah memberikan mainannya supaya dia tertarik untuk mau mulai melangkah, mulai merayap. Oke. Nah, untuk yang keempat, selain memberikan mainan yang dia suka, bisa juga mama menstimulasi dengan memberikan mainan yang bisa bergelinding. Disediakan bola atau bisa bola biasa atau ball cylinder, itu khusus bola. Dia kayak ini ya. Ini contohnya. Daripada pusing-pusing ambil langsung punya Emi, itu dalamnya itu ada bola-bola kecil dan ada kayak loncengnya gitu. Ini tinggal digelindingkan. Nah, anak-anak biasanya akan tertarik, anak bayi akan tertarik. Kenapa? Karena selain ini dia menggelinding, ada suaranya juga. Kalau bola biasa, itu bola biasa contohnya ini misalnya gitu ya. Kalau bola biasa kan dia menggelinding, cukup menarik buat mereka tapi tidak ada suaranya yang bisa lebih membuat mereka ingin untuk mengejar. Nah, kalau yang ini, ball cylinder ini, karena ada loncengnya, jadi biasanya anak kecil, anak bayi itu tertarik mengejarnya. Oke? Untuk stimulasi yang kelima yang mom and dad bisa lakukan itu dengan memberikan contoh ke anak
anak, bagaimana caranya merangkak? Ini bisa dilakukan ketika anak kita sudah mampu mengangkat badannya, gitu ya, bukan hanya merayap saja, tapi dia juga sudah mampu mengangkat badannya. Nah, mom and dad bisa memposisikan diri mom and dad dengan posisi merangkak, gitu, dengan memberikan contoh bagaimana cara merangkak. Kenapa? Karena pada hakikatnya anak itu mencontoh dari orang tuanya. Dia melihat dengan mencontoh, gitu ya. Dia mencontoh, dia melihat, ya. Dia belajar melalui contoh, gitu. Dia beribet ngomongnya. Jadi dengan memberikan contoh, gitu kan, anak kita melihat, oh oke, begitu ternyata caranya merangkak, bukan hanya merayap, gitu. Nah, selain itu juga stimulasi yang lain bisa dilakukan itu ketika anak kita sudah posisinya berhasil mendirikan badannya tapi dia belum mampu merangkak, mom and dad bisa pegang kaki belakangnya dan dibantu sedikit demi sedikit didorong. Jadi dia juga paham, oh begini toh rasanya menarik kaki saya maju, kemudian tangannya maju, kakinya maju, dan itu akan terus berlanjut sampai akhirnya dia bisa melakukannya dengan sendirinya, gitu. Ada stimulasi tambahan yang bisa juga dilakukan oleh moms and dad jika ada saudara atau mungkin teman yang anaknya seumuran, ya, sepantaran, mungkin beda beberapa bulan, yang sudah bisa merangkak. Gitu. Dilakukannya dengan apa? Dengan mengajak main bersama. Gitu. Dengan main bersama, anak kita melihat, oh itu saudaranya atau oh itu temannya sudah bisa merangkak nih, gitu. Oh, cara merangkak seperti itu. Dia akan terstimulasi dengan sendirinya ingin melakukan hal yang sama. Saya tahu karena saya melihat ponakan saya sendiri, gitu. Melihatnya gimana? Karena waktu itu Emi sudah bisa merangkak, gitu ya. Dan ponakan saya ini belum bisa merangkak. Kemudian kita main bersama, gitu kan. Terus dia lihat, oh Emi, mereka hanya beda 1 bulan kebetulan. Melihat, kemudian besokannya mamanya itu, saudara saya, sepupu saya itu menelpon, menghubungi saya, bilang, wah anak saya hari ini bisa loh merangkak, gitu, dia mau maju, gitu kan. Jadinya mamanya seneng lihatnya, dan dari situ saya tahu, oh oke, jadi anak itu juga bisa distimulasi ketika dia main bersama, gitu. Mereka melihat temannya sudah bisa ini, mereka jadi pengen tuh bisa juga. Nah, sama merangkak juga sama. Begitu juga dengan berjalan ataupun yang lainnya. Mungkin ini bisa bermanfaat juga untuk moms yang lainnya ketika ingin menstimulasi anak untuk bisa mencapai, gitu ya, melakukan sesuatu, bisa diajak bermain dengan anak lain yang sudah bisa melakukannya, sehingga anak moms and dad bisa belajar nih dari teman atau saudaranya yang sudah bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu dia tips bagaimana cara kita bisa menstimulasi anak kita untuk bisa merangkak, gitu ya. Semoga informasi yang saya share kali ini bisa bermanfaat untuk moms and dad semuanya, dan nantinya bisa dilakukan, gitu ya, bisa diterapkan ke anaknya supaya anaknya bisa mulai merangkak, gitu. Nah, untuk moms and dad seandainya nih setelah nonton video kami dan berpikir, oh anak saya sudah umur segini kenapa belum bisa ya merangkak, jangan khawatir, jangan berkecil hati ya, jangan melihat anak kita tidak mampu melakukannya. Ini bukan tidak mampu, karena memang ada perbedaan. Masing-masing anak, mungkin anaknya lebih awal berbicara, atau mungkin anaknya lebih awal tumbuh gigi, atau mungkin anaknya ada yang tidak melewati masa merangkak, gitu. Jadi memang video ini dibuat bukan untuk membuat moms and dad yang anaknya belum merangkak menjadi berkecil hati, tapi untuk lebih memberikan informasi gimana cara menstimulasinya. Jadi bisa membantu nih untuk anak moms and dad yang masih belum bisa merangkak. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Ya, kalau suka video ini bisa kasih like seperti biasa. Gitu. Nah, kalau belum subscribe channel kami, jangan lupa subscribe channel kami dan juga follow Instagram kami. Nah, dan nantikan video kami selanjutnya. Bye!